kayak gini. Ya, baik. Ya, nah baik. Sekarang kita masuk ke materi. Perhatikan tayangan PowerPoint yang ada di depan kalian anak-anak. Simpan dulu bukunya. Sebentar Ibu kasih kesempatan untuk menulis. Jadi diperhatikan dulu. Di atas Ibu tampilkan adalah pengertian iklan media elektronik. Nah, apa itu iklan media elektronik? Nah, iklan media elektronik ini adalah iklan media yang penyebarannya atau cara penyampaiannya itu melalui media elektronik. Nah, apa contohnya media elektronik itu adalah televisi, apa lagi? Radio yang ada hubungannya dengan elektronik, sehingga iklan itu dikatakan iklan media elektronik karena penyampaiannya atau penyebarannya itu melalui alat-alat elektronik. Nah, baik, ya itu tadi pengertian tentang iklan. Nah, sekarang unsur-unsur iklan. Nah, apa saja sih yang ada di dalam iklan itu? Nah, yang pertama ada namanya perhatian, atau bahasa Inggrisnya itu adalah attention. Jadi apa itu perhatian? Nah, iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Jadi iklan yang baik itu harus dapat menarik perhatian masyarakat umum, sehingga di dalam iklan ini harus ada unsur perhatiannya, ya, supaya masyarakat yang melihat bisa tetap menarik perhatian masyarakat tersebut. Nah, kemudian yang kedua, minat. Nah, apa itu minat? Dudu anak soleh. Bagus, kita lanjut pelajaran kita. Jadi itu tadi unsur-unsur yang harus ada di dalam iklan. Jadi yang pertama ada namanya attention atau perhatian. Nah, perhatian ini fungsinya adalah iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat yang membayar. Jadi perhatian itu adalah perhatian atau attention. Jadi iklan yang baik itu harus dapat menarik perhatian masyarakat umum yang melihat iklan tersebut. Kemudian unsur yang kedua yang harus ada di dalam iklan adalah minat. Nah, apa itu minat? Nah, minat adalah setelah mendapat perhatian, unsur iklan harus ditingkatkan menjadi minat. Apabila minat sudah ada, maka akan muncul timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Jadi minat ini setelah ada tadi perhatian, kita harus memunculkan minat. Minatnya siapa? Minat dari masyarakat yang membaca iklan tersebut. Jadi setelah ada minat ini untuk yang muncul dari dalam diri masyarakat atau pembaca iklan. Ya, bagus. Yang ketiga adalah keinginan. Nah, unsur yang ketiga adalah keinginan. Nah, iklan hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Jadi setelah diciptakan minat, diciptakan selanjutnya namanya keinginan. Keinginan dari siapa? Keinginan dari masyarakat yang membaca iklan tersebut. Keinginan untuk membeli. Kemudian yang keempat, rasa percaya diri. Nah, sebuah iklan harus ditunjang dari berbagai kegiatan peragaan. Kegiatan peragaan diantaranya seperti pembuktian atas sebuah kata-kata. Jadi itu bentuk rasa percaya diri dari masyarakat tersebut. Yang kelima adalah tindakan. Tindakan merupakan tujuan akibat dari
Jadi silahkan diperhatikan, naikkan bukunya. Ini adalah yang dibagikan adalah contoh iklan media elektronik. Nah, tugasnya kalian silakan dianalisis dari iklan-iklan yang kalian lihat. Silakan dinaikkan bukunya. Ya. Bagus, silakan. Jadi ini adalah contoh iklan media elektronik. Jadi perhatikan, ada unsur dari kelima unsur yang ibu materikan tadi. Ada attention-nya, ada minatnya, ada rasa percaya dirinya, dan ada keinginannya, dan ada tindakan. Yang itu adalah beberapa contoh iklan media elektronik. Nah, anak-anak, kita harus selalu rajin menjaga kesehatan dan kebersihan kita. Ya, sarapan apa tadi pagi? Nasi Goreng apa lagi? Susu. Roti. Wah, sehat-sehat semua. Berarti semuanya harus semangat. Mana semangatnya? Ini semangatku. Duluan soleh. Masih siap belajar? Siap. Semangat? Semangat. Lagi bertanya, mana semangatmu? Ini semangatku. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kita harus selalu memakan makan yang sehat, yang bergizi agar apa? Agar organ pencernaan kita juga ini sehat. Ya, bagus. Berbicara tentang organ pencernaan, nah sekarang perhatikan, ibu akan menampilkan tayangan PowerPoint tentang organ pencernaan manusia. Ya, baik, silakan diperhatikan ke depan. Ya, jadi materi kita organ pencernaan manusia yang pertama itu adalah mulut. Nah, mulut ini di dalam mulut kita ini makanan dipunya menjadi lebih lunak dan halus agar lebih mudah untuk dicerna, untuk kemudian didorong ke dalam taring dan melewatkannya ke dalam kerongkongan atau esofagus. Jadi ketika kita makan makanan tidak langsung turun ke dalam perut, otomatis dihancurkan dulu. Apa yang menghancurkan? Gigi. Ya, di dalam mulut ada gigi. Gigi-gigilah ini yang berfungsi untuk mengecilkan makanan yang kita makan. Tidak mungkin kan jambu batu sebesar ini langsung masuk ke dalam perutnya kita, sedangkan ini lehernya kita kecil. Nah, otomatis harus dihancurkan dulu, dihaluskan oleh gigi. Kemudian setelah itu didorong ke dalam taring dan melewatkannya ke dalam kerongkongan. Setelah dirasa agak halus, nah didorong ke dalam kerongkongan kita. Kemudian selanjutnya, setelah mulut namanya kerongkongan atau esofagus. Nah, perhatikan ke depan, perhatikan anak-anak yang akan bertanya. Nah, esofagus atau kerongkongan ini merupakan penghubung antara rongga mulut dan lambung yang terletak di antara pembuluh hawa dan ruas tulang leher. Panjang kerongkongan ini sekitar 20 cm. Nah, pada pangkatnya terdapat faring atau tekak yang berfungsi mengatur masuknya makanan. Nah, perjalanan makanan dari kerongkongan sampai lambung kurang lebih 6 detik. Jadi perjalanannya makanan yang masuk ke dalam perut kita melalui kerongkongan itu berjalan sekitar 6 detik. Nah,
makanan yang sudah dihaluskan oleh gigi yang didorong masuk ke dalam kerongkongan kita yang halus itu ya. Nah, gerakan kerongkongan mendorong gerakan peristaltik dapat terjadi karena kerongkongan tersusun atas otot yang memanjang dan melingkar. Perhatikan gambarnya. Perhatikan, halo. Selanjutnya yang ketiga adalah lambung. Nah, apa fungsinya lambung ini? Nah, perhatikan ke depan. Lambung ini pada sistem pencernaan adalah untuk menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, untuk mencampur makanan dan untuk cairan pencernaan yang diproduksinya serta memasukkan isinya ke dalam usus kecil. Nah, lambung juga terus menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang dikonsumsi. Jadi, setelah melalui kerongkongan, nah makanan yang tadi dimakan ini dicampur di dalam lambung kita, dipisahkan mikroorganismenya, asam klorida. Ya, jadi itu materi kita tentang organ pencernaan manusia. Ya, jadi itu tadi ya materi tentang organ pencernaan manusia. Ada apa tadi? Ada apa lagi? Kerongkongan. Kemudian yang ketiga lambung. Ya, bagus. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan materi. Jadi tugasnya kalian adalah menelaah setiap materi yang berkaitan dengan organ pencernaan manusia. Silakan dicermati, dibaca baik-baik, perhatikan baik-baik. Sebentar Ibu akan memberikan pertanyaan. Diperhatikan baik-baik ya. Di situ sudah jelas lambungnya, kerongkongannya, mulutnya ya. Iya, ini gigi yang berfungsi untuk menghaluskan makanan, lidah. Ya, setelah makanan itu halus, kemudian didorong masuk ke dalam kerongkongan. Ya, bagus. Kerongkongan. Jadi ini adalah jalan makanan menuju ke lambung kita. Setelah dihaluskan oleh gigi, kemudian didorong, setelah masuk makanan itu ke kerongkongan. Ya, bagus. Ya, baik. Masih semangat? Mana semangatmu? Semangatku. Dulu anak soleh. Setelah Ibu tadi memberikan materi, kira-kira ada yang mau bertanya? Selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Norina Yasari. Apa fungsi lambung? Iya, bagus. Pertanyaan yang bagus. Berikan tepuk tangan untuk Norina Yasari. Pertanyaannya adalah apa itu fungsinya lambung? Jadi lambung ini berfungsi untuk mencampur makanan yang akan disalurkan ke dalam usus kecil. Jadi makanan dan cairan yang kita makan ini tercampur di dalam lambung kita. Setelah tercampur, nah dipisahkanlah yang akan
baik-baik instruksi dari LKPD-nya. Kemudian yang kedua adalah gambarlah organ pencernaan manusia. Ada keterangannya di situ ya. Ada lambung. Ya, bagus. Perhatikan baik-baik instruksi dari LKPD-nya. Ya. Ya, saling bekerja sama ya, saling membantu. Ya, bagus. Ini anak yang meragukan gitu. Gambar yang bagus. Kerja sama ya, kerja sama. Diwarnai ya, yang bukan diwarnai. Ada bahaya. Ya bagus, kerja sama ya, kerja sama. Lagi temannya. Ya bagus. Ya bagus, kerja sama kelompok ya. Ya kenapa? Oh pewarna itu di bawah. Oh iya. Kita bisa pinjam pewarnanya, bisa ya? Bisa bu. Ya. Berikan sama temannya. Silakan dipakai. Ya kerjasama ya, kerjasama kelompok. Ya bagus. Ya diwarnai yang rapi oke. Bersih. Ya sudah selesai semua KPD kelompoknya? Sudah? Masing-masing setiap kelompok maju ke depan. Ya jadi kelompok satu siapa yang mau maju ke depan? Ya silakan maju ke depan. Ya, yang lain perhatikan temannya mau maju ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya bagus, berikan aplaus untuk temannya. Saya maju ke depannya dari kelompok 2. Siapa? Ya. Muhammad Dini Faiz. Berani maju ke depan, masuk di depan kelas. Ya bagus, aplaus untuk Muhammad Dini Faiz. Kemudian dari kelompok 3 siapa? Ya,
Jadi dikerjakan dengan baik ya soalnya. Dan jujur, tidak boleh saling menyontek. Kan masing-masing kerja ya. Ya. Dikerjakan dengan jujur ya. Ya. Dikerjakan dengan jujur ya, tidak boleh menyontek. Dikerjakan yang jujur. Ya. Yang jujur ya. Jangan menyontek. Ya, sudah selesai semua? Sudah? Ya, kalau begitu ketua kelasnya minta tolong dikumpulkan soal evaluasinya yang Ibu tadi berikan. Ya, tunggu. Ya, kumpul sama ketua kelasnya. Yang rapi. Ya, bagus. Kelompok 3. Ya, makasih ya. Berikan tepuk tangan untuk ketua kelasnya. Ya baik, itulah tadi pembelajaran kita. Nah, sebelum itu siapa yang mau maju ke depan memandu temannya untuk menyanyikan lagu kebangsaan? Orang? Ya, silakan Nurul Hikmah. Lagu apa yang dipilih, Nah? Iya, Tanah Airku. Silakan dipimpin teman-temannya. Bisa berdiri teman-teman. Dudu anak soleh. Jadi apa kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu iklan media elektronik. Nah, apa itu iklan media elektronik? Iklan yang penayangannya melalui media elektronik. Seperti apa contohnya? TV. Apa lagi? Iya, kemudian selanjutnya organ pencernaan manusia. Fokus pelajaran kita yang pertama itu adalah tiga. Yang pertama ada kemudian kemudian ya bagus. Jadi itu adalah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Jadi kita harus selalu menjaga organ pencernaan kita sehingga kita itu sehat. Dengan bagaimana caranya? Yaitu dengan makan makanan yang sehat. Pulang di rumah, pulang sekolah, kita membersihkan diri, mengganti pakaian, sholat, kemudian makan. Tentunya dengan makanan yang sehat. Setelah itu, salah satu cara menjaga kesehatan juga adalah tidur siang. Tidur siang yang cukup. Nah, setelah itu jangan lupa membantu orang tua. Membantu pekerjaan orang tua. Sebagai anak yang soleh dan soleha, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Dan boleh membuat orang tua kita itu sedih. Nah, caranya kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Jadi itu, silakan ketua kelasnya dipimpin selesai belajar.